Halo, perkenalkan nama saya Ananda Putri Khalifah. Saya kali ini akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Tourism Finance, yaitu persediaan. Yang pertama, di sini ada pengertian persediaan. Pengertiannya, persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Intinya, persediaan adalah unsur pokok penting yang ada di industri untuk menentukan berjalannya proses industri. Yang kedua, ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama, perusahaan dagang. Jenis persediaan yang ada di perusahaan dagang yaitu stok barang yang ada di gudang yang akan didistribusikan kepada pengecer untuk akhirnya dijual kembali dan tidak dirubah. Intinya, dari pabrik, lalu disimpan di perusahaan dagang, tetap bentuknya tidak ada perubahan. Contohnya adalah mobil atau kendaraan. Kemudian ada perusahaan industri. Di situ ada 3 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Contohnya, kapas. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Contohnya, benang adalah hasil dari kapas. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Hasil akhirnya yaitu baju. Lalu yang ketiga ada manajemen persediaan. Intinya, manajemen persediaan mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena jika persediaan jumlahnya terlalu tinggi, akan menyebabkan biaya penyimpanan tinggi, biaya bunga tinggi, biaya pemeliharaan di gudang tinggi, kemungkinan kerugian karena kerusakan juga tinggi, dan memperkecil keuntungan perusahaan. Dan jika persediaan terlalu kecil, juga menghambat proses produksi dan penjualan turun karena persediaannya terlalu sedikit. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Yang pertama ada tingkat penjualan, yang kedua ada sifat teknis dan sifat produksi, yang ketiga ada lamanya proses produksi, yang keempat ada daya tahan bahan baku dan produksi akhir, yang kelima lama pembelian dan pengirimannya. Dan sekarang ada tingkat perputaran persediaan. Yang pertama itu ada inventory turnover. Rumusnya, penjualan harga bersih dibagi persediaan rata-rata. Nah, untuk menemukan hasil dari persediaan rata-rata, ada rumusnya juga. Yang pertama, persediaan awal ditambah persediaan akhir tahun, lalu dibagi 2. Dan untuk hari rata-rata barang disimpan di gudang, rumusnya 365 dibagi hasil dari inventory turnover tadi. Sini ada contoh soalnya, yaitu sebuah perusahaan di bidang otomotif mempunyai persediaan periode 1 Januari 2018 sebesar 20 juta dan perusahaan tersebut melakukan pembelian selama periode 2018 sebesar 380 juta. Kemudian persediaan barang akhir tahun 2018 sebesar 40 juta. Harga pokok penjualan perusahaan sebesar 360 juta. Soalnya, kita diminta untuk menghitung inventory turnover dan hari rata-rata barang disimpan di gudang. Nah, untuk jawabannya, kita cari rata-rata persediaan dulu ya. Seperti di rumus tadi, yang pertama itu persediaan awal ditambah persediaan akhir, kemudian dibagi 2. Nah, di sini persediaan awalnya kan tadi 20 juta, berarti kita tulis 20 juta, ditambah persediaan akhirnya tadi 40 juta, kita tulis juga 40 juta, kemudian dibagi 2, dan ketemu hasilnya yaitu 30 juta. Dan untuk inventory turnovernya, di sini ada penjualan harga bersih yang tadi di soal tadi kan 360 juta, berarti kita tulis 360 juta. Kemudian dibagi persediaan awal, hasil dari tadi tuh 30 juta.
hasilnya nanti 12 kali. Dan untuk hari rata-rata barang disimpan di gudang, 365 seperti di rumus, kemudian dibagi inventory turnover-nya yaitu 12, tadi hasilnya sama dengan 30. Udah kan? Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.